Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf agak telat karena memang ternyata di hotel itu hari Minggu banyak pengunjung, akhirnya liftnya antri. Tadi hampir 20 menitan, akhirnya telat masuk ke sini. Ini apa aja nih, rawat inap? Terus yang IPSRS sama itu udah ada? Belum? Belum ya? Oke. Ya udah berarti kita lanjut yang kemarin yang rawat inapnya. Silahkan di login kan. SPP server ya. Oke, ini rawat inap. Oke. Kemarin sampai apa resep udah belum? Belum ya? Oke. Oh, SPP passwordnya server. Oke, sudah masuk? Udah, sip. Oke, sekarang kita mau memasukkan resep. Misalkan si pasien itu dapat resep untuk pulang gitu ya. Diklik di nama pasiennya, klik kanan, lalu diklik obat, terus input resep dokter. Oke. Nah, jumlahnya ditulis. Sebelum jumlah ditulis dicari dulu obatnya yang mau dimasukkan, apa obatnya. Silahkan di keyboard aja. Misal paracetamol yang mudah ya. Nah, paracetamol. Lalu dimasukkan jumlahnya. Ingat, kolom K jangan dicentang kayak gini. Ini nanti untuk obat yang pecahan, contohnya insulin yang diberikan ke pasien misalkan 5 unit. Nah, kalau misalkan ada pemberian insulin 5 unit, berarti yang K-nya dicentang dulu, baru dimasukkan jumlahnya 5 ya. Kalau obat yang umum bukan obat pecahan, berarti langsung masukin jumlahnya. Paracetamol 10. Oke. Aturan pakainya di sini. Jadi sehabis masukin jumlah, diketik jumlahnya lalu di enter. Oke, sekarang aturan pakainya sebelah kanan. Nah, aturan pakainya, aturan pakai bisa diketik misal 3 kali 1 gitu ya, atau bisa milih. Kalau milih diklik dulu seperti ini, tekan tanda panah kanan di keyboard. Nah, akan muncul ini, baru dipilih. Nah, oke, sip. Dipilihnya diklik dulu, dipilihnya. Maaf, ada pointer. Nah, untuk milih aturan pakai, ini kan bisa diketik. Kalau mau milih ini taruh dulu di sini. Kursornya ya diklik sama mouse di sini, baru pakai tanda panah ke kanan. Nah, saya klik dulu seperti ini, klik tanda panah kanan, muncul. Sesudah muncul, yang di sini dipilih nih. Kalau misalkan banyak, bisa diketik dari sini gitu ya. Kalau sudah kelihatan, tinggal pilih aja. Ini saya pilih, diklik, lalu tekan spasi supaya masuk. Jadi untuk pilihnya, dipilih aja terus tekan spasi. Nah, gitu, supaya masuk. Ya. Silahkan dimasukkan obat-obat yang lain. Oke. Ini untuk input resep dokter ya. Coba silahkan disimpan. Saya simpan. Nah, kalau input resep dokter nanti divalidasi dulu sama apotek. Jadi
Berarti kalau pulang seperti itu nanti keluarga pasien disuruh ke apotek untuk konfirmasi obatnya. Lalu setelah itu pasiennya, berarti keluarga pasiennya bayar ke kasir. Dari kasir dapat nota, mereka ngambil obat. Habis ngambil obat mereka nanti balik lagi ke rawat inap. Itu ya. Oke. Sekarang misalkan pasiennya bukan resep, ternyata pasiennya ngambil obat yang ada di depo rawat inap. Ya, misalkan katakanlah pasiennya kejang gitu ya. Pasiennya kejang ternyata harus ngambil stok solid yang ada di depo. Berarti kita nggak ngasih resep ke apotek, tapi ngambil obat yang ada di depo rawat inap masing-masing. Caranya gimana? Diklik di nama pasiennya, klik kanan, obat, data pemberian obat. Nah ini ya, diklik dulu pasiennya sampai jadi merah seperti ini, lalu diklik kanan, pilih menu obat, data pemberian obat. Oke, sudah kebuka. Nah, kalau pasiennya pernah diberikan obat, nanti muncul data obat pasien ini di sini gitu ya. Kita kan mau memberikan obat baru, berarti diklik yang ini nih. Oh, ini udah nggak aktif ya. Ini udah ODD kayaknya nih. Coba saya cari pasien yang lain. Nah, ini ya. Diklik yang ini. Bisa nggak? Oh, tetap nggak bisa. Oh, ini udah ODD nih sebelumnya nih. Bentar, saya masukin pasien baru aja. Oke, yang punya teman-teman di refresh dulu bawahnya supaya pasien tadi muncul, lalu dicari namanya Wahyu. Tampilkan pasien Wahyu, diketik aja di keywordnya Wahyu, nanti akan muncul pasien Wahyu saja. Kita mau memberikan obat ke pasien Wahyu ini. Tanda centangnya gitu. Ketik dulu Wahyunya di sini, Wahyu. Nah, itu muncul. Oke, silahkan diklik, klik kanan. Oh, sorry, kenapa masuk billing? Klik kanan, obat, data pemberian obat. Nah, lalu ini diklik. Nah, masuk ya. Oke, kita mau ngasih obat untuk pasien, tapi ngambil obatnya di depo rawat inap gitu ya. Ini perhatikan deponya. Ini defaultnya masih ke depo apotek. Jadi kita harus milih dulu deponya. Caranya milih, diklik tanda klipnya. Dipilih tanda klipnya, pilih deponya. Nah, misalkan Anggrek. Itu ya. Oke. Sudah? Ulang ya. Saya ulang, pilih nama di pasiennya. Nah, dari sini diklik kanan, diklik dulu pasiennya, klik kanan, obat, data pemberian obat. Nah, ini klik lagi, ini nih tanda klip ini, diklik lagi. Nah, supaya masuk ke data obat dan BHP. Deponya dirubah jadi depo rawat inap. Jadi nanti pada saat mau running, apotek akan stok opnam di gudang. Dari gudang nanti akan didistribusikan ke apotek, ke IGD, ke depo rawat inap itu ya. Oke. Ini dirubah dulu deponya jadi depo rawat inap, misalkan depo Anggrek. Diklik spasi. Oke. Sip. Nah,
Setelah itu di refresh bawahnya, di refresh. Oke, nah kan nggak ada. Jadi kenapa nggak ada? Karena memang di depo tersebut belum ada obatnya, belum dimutasikan, tuh ya. Ya, refreshnya itu diklik centang ini, tuh. Nah, nanti kalau sudah dimutasikan, nanti akan muncul di depo ini, tuh ya. Oke, anggap aja kita balikin lagi deponya ke depo apotek. Anggap aja depo apotek ini adalah depo rawat inap, gitu ya. Ya, caranya seperti tadi. Oke, silahkan masukkan obat-obat yang dimasukkan ke pasien tersebut. Misalkan ternyata pasiennya dapat akran injeksi 1, ya sudah, makasih. Masukin 1. Oke. Terus untuk menginjeksi itu kan pakai sepet ya. Masukkan sepetnya. Nah, masukin sepetnya jumlahnya berapa? 1. Oke. Oke, silahkan. Itu ini ke keyword nih, keywordnya. Nah, sampai press lagi. Nah, kan ya. Oh, jangan dicentang. Ini jangan dicentang. Kolom K-nya jangan dicentang. Kolom K itu dicentang apabila obatnya obat pecahan. Ya, ingat itu. Pecahan bukan pecahan. Pecahan. Keyword dulu, cari dulu obatnya. Misalkan apa? Nah, masukin jumlahnya 1. Enter. Jangan enter. Nah, enter dulu Pak. Oke, masukin lagi Pak. Ini masukin. Ini teman-teman masukin dulu, yang masukin ke pasiennya apa aja. Misalkan ada 5 item gitu ya, baru diklik simpan ini. Jadi tidak satu simpan, tidak satu simpan. Kan untuk injeksi itu kayak apa itu kan berarti butuh apanya, ada sepetnya, berarti sepetnya masukin, sudah itu terus simpan, ya. Yes. Sip. Itu yang ngambil dari depo, silahkan disimpan. Simpan. Yes. Oke. Oke, lalu keluar. Nah, kan? Nah, ini kan hasil teman-teman ya. Jadi hasil liputannya akan muncul di data pemberian obat pasien tersebut, itu ya. Jadi data pemberian obat itu yang dimasukkan ke pasiennya saat itu. Kalau kondisi ini sih kondisi butuh darurat gitu ya.
Misalkan dokternya visir, terus itu kan dikasihnya buat 1 hari ya obatnya. Berarti kan ODD ya disebutnya ya. Oke. Obatnya ngambil dari mana? Mintanya kemana? Ke farmasi. Berarti kita melakukan permintaan yang ODD tadi. Di sini istilahnya permintaan stok obat pasien. Dipilih nama pasiennya, coba yang tadi yang Wahyu tadi pilih. Diklik kanan. Ini keluar dulu. Diklik kanan. Obat, terus permintaan stok obat pasien. Diklik. Nah, ini nanti ke farmasi. Jadi masukin aja jumlahnya, misalkan AB pasnya misalkan sehari 2 kali, berarti butuhnya berapa? Butuhnya 2 kan? Ditulis jumlahnya 2. Terus misalkan dapat amok berarti kan sehari 3 kali, untuk satu hari kan mintanya 3 gitu. Oke, silahkan 2. Terus misal amok 3. Aturan pakainya juga ditulis. Misalnya ini 2 kali 1, amoknya 3 kali 1. Oke, tinggal disimpan. Yes. Oke. Silahkan mau apapun obatnya Bu. Untuk melihat inputan kita sudah betul atau belum, ini yang kali ini. Ya, ini masukkan ke obat pasien. Untuk permintaan di kanan. Obat pasien di kanan. Iya. Kemarin itu mau ditulisin ya, karena kerja pagi, karena perkiraannya ini baru selesai kali sampai kuliah. Sekarang kan pagi-pagi nih, fresh lagi. Oke. Nanti farmasi akan meng-approve. Jadi nanti ada perawat yang ke farmasi buat mengambil obat tersebut gitu ya. Oke, nanti farmasi seperti ini. Mereka akan ngecek di makasih. Di daftar resep dokter. Di daftar resep dokter, dirawat inap akan masuk yang tadi itu ke daftar permintaan stok. Nah, ini. Ini saya cuma liatin doang ya. Ini jatahnya farmasi sebenarnya. Jadi teman-teman cuma lihat doang, nggak usah ngapalin caranya gitu kan, kecuali kalau mau pindah ke farmasi. Nah, ini nanti farmasi akan melayani. Nah, ini akan divalidasi. Simpan, berarti ini sudah tervalidasi. Oh, keterangannya. Nanti mungkin keterangannya ditulis perawat yang ngambil siapa.
supaya jelas nanti serah terimanya itu ya. Misalkan perawat X ya. Yes. Nah, nanti farmasi akan cetak aturan pakai juga labelnya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita cek lagi. Kita masukin obatnya. Jadi obat yang tadi itu nanti kita jadwalkan. Bukan dijadwalkan sih. Kita pas ngasihin ke pasiennya satu biji apa langsung 3? Langsung sehari biasanya ya. Berarti kalau sehari berarti langsung dikasihkan ke pasiennya. Berarti di sini klik kanan obat, data pemberian obat ya. Terus nah ini nggak aktif nih. Kalau memang pasiennya sudah ODD seperti tadi, nggak bakal aktif seperti ini. Jadi pas yang di sini dikliknya. Nah, yang kedua ya, yang kedua diklik. Nah, tadi itu kan dapat AB fase-nya 2, amoknya 3. Ini berarti pagi, siang, sore, malam. Berarti kalau misalkan sudah dikasihkan ke pasiennya yang amok ya untuk pagi, siang, malam lah. Ini ditulis aja berarti di sini 1 untuk pagi, untuk siangnya 1, untuk malamnya 1. Nah, seperti ini ya. Jadi obat yang tadi kita ngambil dari apotek diambil sama perawat, sudah dikasihkan ke pasiennya itu ya. Jadi dibaca manual ya, untuk pagi mau dikasih pagi atau siang kalau berdua itu nggak terlangsung ke enggak. Ya, sesudah itu disimpan. Oke, yes. Oke, seperti itu ya. Lanjut, racikan sekarang. Misal pasien ini mau dikasih resep racikan sama dokternya. Mestinya sih dokternya yang input nanti. Jadi nanti teman-teman saya ajarkan cara nginputnya, nanti transfer ilmu ke dokternya gitu ya. Kalau ternyata dokternya tidak mau, berarti teman-teman yang input gitu ya. Oke, yang penting tahu caranya dulu. Diklik di nama pasiennya, klik kanan, obat, input resep dokter. Nah, seperti ini. Klik racikan. Lihatnya sebelah kiri ya, di sini nih letaknya. Ada umum, ada racikan. Berarti klik yang racikannya. Nah, oke. Ya. Lalu diklik yang hijau ini. Buat nama racikannya. Diklik. Silahkan buat nama racikannya apa? Nama racikannya misalkan apa ya? Ini masih coba saya racikan Bapak Wahyu gitu ya. Metode raciknya apa? Metode raciknya diklik tekan tanda panah ke kanan di keyboard. Nah, akan muncul seperti ini. Saya ulangi, diklik di sini di metode racik, di keyboard cari tanda panah yang ke kanan. Nah, silahkan dipilih. Misalkan racikannya puyer, spasi. Oke. Jumlah raciknya berapa? Misalkan 10. Oke. Aturan pakainya 3x1. Bisa sesudah makan. Oke, keterangannya
keterangannya ini kalau bisa di strip kalau nggak ada keterangan, atau misalkan katakan pasiennya pengen cepat-cepat gitu ya, ini bisa kasih keterangan, mungkin kasih keterangan cito gitu, atau kalau nggak ada keterangan strip aja. Sudah? Kalau sudah, ini di refresh supaya obatnya muncul. Dipilih aja, dipilih, diklik spasi. Sekarang spasi. Jumlah radiknya masuk ini. Ya, itu udah betul. Ini enter. Spasi. Nah, betul ya. Soalnya betul ya. Aturan pakai tidak, ya berapa. Bisa, coba diklik. Tanah panah ke kanan bukan? Nah, lihat. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Sudah muncul obatnya. Cari obat paracetamol, amok, paracetamol sama amok aja. Soalnya itu yang sudah saya set. Nah, yang paracetamol ini ya. Paracetamol 500 mg. Paracetamol 500 mg, kapasitasnya itu 500. Ini memang yang sudah diset kapasitasnya. Jadi kapasitas itu komposisi kandungan obatnya. Oke. Nanti dokternya kan misalkan ngeresepinnya resepnya coba. Saya buka dulu obatnya. Oh bukan, udah seperti itu tampilannya. Nanti di sini kita mau ngebahas itunya. Mana si woodnya? Yalah lama. Oke, misalkan resepnya seperti ini ya. Ini nggak bisa digedein hurufnya nih. Paracetamol 100 mg. Terus amoknya 250. Oke, berarti MFLA FUB BTD nomornya 10. Ininya berarti STDD PUB 1. Oke. Berarti di sini ini dalam satu racikan itu, kalau resep seperti ini berarti dalam satu racikan harus ada paracetamol 100 mg, amoknya 250. Minta dibuat puyernya jumlahnya 10. Berarti yang ini akhirnya dikali 10 kan, nanti ketemu tabletnya berapa gitu. Oke, cara masukinnya gimana? Tadi yang dibutuhin paracetamolnya berapa miligram? 100 mg. Komposisinya masukin di kandungannya di sini. Ketik 100 di paracetamolnya. Ketik 100. Mana ini?
Oke, ketik 100, di enter, tanda panah ke kanan. Nah, akan muncul jumlah ya. Dalam satu puyar itu 100 mg. 100 mg dia butuh 10 puyar, 100 kali 10 1000 mg. Berarti dibutuhkan paracetamol berapa? 2 tablet. Berarti sudah betul. Itu ya. Nah, sekarang yang amok. Amok coba masukin. Amok tadi 250. Amok 250. Nanti ketemunya berapa tabletnya? Nah, ketemu tabletnya 5. Oke. Ini yang pintar airnya kayaknya. Banyak berkali-kali saya ngomong. Oke. Sudah seperti ini. Kalau yang pakai per kali pemberian. Oh, kok. Oke. Ada lagi misalkan ini. Kasusnya ternyata dokternya bukan pakai miligram seperti ini. Amok 1/4, paracetamol setengah gitu ya. Masukinnya gimana? Nah, ini artinya P1 per P2 ini berarti kalau dikasih paracetamol misalkan minta 1/4 berarti 1/4. Kalau amok minta setengah 1/2. Lebih mudah gitu ya. Yang ketiga, dokternya langsung hitung jumlah untuk 3 hari. Langsung aja masukin jumlahnya di sini. Mintanya paracetamolnya 5, berarti langsung aja 5. Ininya amoknya misalkan butuhnya 6. Tinggal disimpan. Oke, itu ya. Jadi intinya sebenarnya dengan dimasukkan ke sini nanti farmasi mereka tidak ngitung manual lagi. Sudah kelihatan jumlah-jumlahnya. Itu ya. Oke, lalu di save. Yes. Udah. Oke. Sudah ya buat obat ini. Oke, sekarang kita lanjut menu lainnya. Pindah kamar udah belum kemarin? Belum ya? Udah. Oke, untuk pindah kamar diklik pasiennya, klik pindah. Nah, pindah yang bawah ini. Pindah. Dipilih dipilih kamarnya, diklik, cari yang kosong, jangan yang isi. Emang mau tumpuk-tumpukan nanti di situ. Kecuali nanti untuk pasien yang ranap gabung, itu ya. Oke, pilih yang kosongnya. Nah, nanti opsinya dilihat. Biasanya opsinya yang nomor 3, kamar inap sebelumnya distatuskan pindah. Lalalah. Oh, ini kebuka ini ya. Kamar inap sebelumnya distatuskan pindah, lama inap dihitung dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang baru. Oke. Lalu disimpan. Itu ya. Kalau misalkan ada opsi lain bisa dibaca opsi 1 dan 2. Misal kamar inap sebelumnya dihapus dan pasien dihitung menginap mulai saat ini. Di sini kan kebijakannya kan 6 jam ya minimal. Jadi kalau misalkan pasien baru 6 jam dirawat di kamar, misal kamar kelas 3, dia minta pindah ke kamar kelas 2, yang 6 jam kamar kelas 3 itu tetap masuk hitungan. Itu ya. Jadi di kelas 3 itu 1 kali 24 jam berarti masuknya. Oke, silakan disimpan.
Nah, sudah pindah. Kalau ada yang gagal berarti kamarnya tadi sudah kepilih duluan. Oke. Sudah? Sudah ya ini ya. Oke. Pada saat pasien masuk dari UGD, dari poli, kan pada saat masuk itu kan di input diagnosa sementara gitu ya. Kadang namanya manusia gitu ya. Kadang ada salah, misalkan ada salah ketik atau apa gitu kan. Kita mau membetulkan di manakah menunya. Nah, ini kan kayak ini nih, diagnosa awalnya ternyata di strip sama pas yang masukkan. Kita mau membetulkan ini nih, diagnosa awalnya apa. Coba yang strip dipilih aja nih. Silahkan yang strip dipilih. Yang diagnosa awalnya strip nih ada beberapa. Diklik kanan, ganti diagnosa awal sementara. Oke. Diklik, nah muncul. Diketik ya diagnosanya. Biasanya kan kalau memang pasien rawat inap, diagnosanya kan baru diagnosa sementara. Oke. Misalkan observasi febris. Observasi febris. Lalu disimpan. Nah, akan langsung terganti. Sudah? Oke. Ada yang di Peri nggak? Peri ngapain? Peri berarti kalau ada yang bersalin, Peri mendampingi kan? Ya kan, bayinya lahir kan? Nah, cara nginput bayinya di mana? Berarti nanti pas bayi lahir, keluarganya ada yang mendaftarkan ke ke pendaftaran ke data pasien. Oke. Tugas Peri ngapain? Berarti nginput data kelahiran bayi. Ya. Klik di menu. Nah, di sini klik yang loopnya ini, ketik kelahiran bayi. Kelahiran. Nah, ini kelahiran bayi. Yang ikonnya imut seperti ini. Nah, oke. Muncul nggak? Belum kan? Klik baru. Nah, klik baru. Pilih data bayinya, kan udah didaftarkan. Diklik di sini. Jadi nanti sebenarnya alurnya bisa langsung input dari Peri, nanti namanya siapa gitu ya, bayi nyonya siapa gitu. Bisa juga didaftarkan, tapi kalau menurut saya mendingan alurnya registrasi aja yang daftarin dulu, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal milih aja. Diklik yang ini. Oh, nama bayi tidak boleh kosong, bentar. Oh, bukan dari sini berarti alurnya nih. Oke, bentar. Kalau didaftarkan dulu, pilih dari registrasi, oke. Pilih di nomor RM-nya, oke. Pilih di data pasiennya. Nah, ini kan banyak bayi-bayi nih, Laras, bayi Nyonya Nagita, itu ya. Dipilih misalkan yang Laras. Diklik kanan, cari data kelahiran bayi. Di data pasien, benar yang tadi lagi. Nah ini. Nah coba ketik BY aja coba.
Nah, kan banyak bayi-bayi. Baru nanti otomatis sebenarnya berhubung ini saya belum bikin otomatis di data pasien harus di refresh dulu, nanti muncul sendiri sih. Jadi nanti si bayi yang didaftarkan itu kan nanti muncul yang paling atas, jadi tinggal milih aja. Sudah masuk ke sini, dipilih bayinya yang tadi Pak, balik lagi. Tahu benar tadi. Nah, diklik di situ, klik kanan. Nah, data kelahiran bayi. Oke, harus merah dulu. Nah, klik kanan, data kelahiran bayi. Nah, oke, seperti ini ya. Silahkan diisi. Penolongnya siapa? Panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, diagnosanya, penyulit kehamilan, proses kelahirannya. Lalu disimpan. Nanti dari sini nanti akan terbit apa? SKL, surat keterangan lahir. Dok, ini untuk nama ibu sama nama ayahnya ini harus diisi atau enggak? Oh, itu makanya nanti di registrasi mereka kan pasti nanya ayahnya siapa, ibunya siapa, jadi narik otomatis. Soalnya ada beberapa kejadian sebelumnya, karena tidak nikah, jadi nama ibunya doang, jadi tidak mau dicampur nama ayahnya. Oh. Nah, nanti kan berhubungan dengan surat keterangan kelahiran. Gitu. Ini dia pakai kunci atau bagaimana? Ini bisa narik dari registrasi atau bisa diedit lagi sebenarnya. Kalau ternyata di registrasi mereka nggak mau ngomong nama ayahnya siapa, kita paksa nih di VK-nya nama ayahnya siapa. Kalau tetap nggak mau juga ya di strip di sininya berarti. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada kejadian ternyata hamil di luar nikah gitu ya, ayahnya belum jelas siapa gitu. Di sini soalnya bisa diedit nama ayahnya. Kalau misalkan belum tahu ya disetrik dulu berarti. Ya, udah diisi belum? Udah disimpan. Sampai turun ke bawah ini. Lalu cetak surat lahirnya. Misalkan panjang badannya oh, nomornya ada yang sama nih. Masuk nggak? Gagal. Nah, kalau ada error, dilihat kotak hitamnya. Ini kotak hitamnya. Ini kotak-kotak 26. Ini sudah ada nyimpan ya. Bayinya, yang bayi ini bayi yang lainnya. Kalau enggak bukan bayinya nggak apa-apa. Oke. Cara ngeprint surat lahirnya gimana? Ya. Di sini kan sudah tersimpan belum di sini, di bawah sini. Oke. Misalkan yang bayi laras ini ya, diklik kanan. Nah, di sini ada surat keterangan lahir. Nah, itu. Ini model 1.
Ini model 2. Oke. Jadi nanti kalau misalkan udah diinput, ternyata ada pasien yang balik lagi minta surat keterangan lahir bayinya, kita nggak usah pusing-pusing, tinggal nyari aja di data kelahiran bayi, ketik nama bayinya siapa, nanti kita tinggal cetak aja. Udah kesimpan mau penolongnya, isi dulu mbak, ini pilih dulu. Nah ini diklik, ini baru sini, di sini, klik, di data pasien, klik kanan, ini kan salah satu pasien, klik kanan, klik sini lagi, diklik pasien, klik kanan.
Jangan bayi, jangan bayi. Ini jangan bayi tapi aja semua. Misalkan Agus gitu. Nah itu kiri kanan Pak, kiri kanan. Dapat lahir kiri kanan dengan bayi. Nah, tetap mau diisi. Itu kan sudah tersimpan di bawah. Di kiri kanan di situ. Kiri kanan. Nah, kita bukannya di masuk model 1, model 2, model 3. Yang nomor 2 yang ini. Ini nomor 2. Oke, bayi tadi mau digabungkan sama ibunya. Bagaimanakah caranya? Oke. Oke. Untuk ranap gabung dipilih di ibunya. Silahkan pilih ibunya siapa. Ibunya misalkan Deta Kodendi ya nanti. Nuriska, diklik kanan di sini di ranap gabung ibu dan bayi.
Ya, ranap gabung ibu dan bayi diklik. Nah, dicari bayinya, diklik, cari nomor RM-nya, nanti ke data pasien. Misalnya bayi yang ini, spasi, baru disimpan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau ada pasien yang tidak ada nomor rawatnya, berarti si pasien ini dirawat gabung dengan ibunya. Oke. Termasuk nanti kalau misalkan ada bapaknya yang dirawat, ternyata istrinya minta dirawat juga, minta satu kamar. Itu bisa ranap gabung nantinya. Jadi mungkin misalkan ada kebijakan yang satu kamar, kalau ranap gabung kan kebijakannya tuh si bayinya itu nanti ditarif berapa persen dari tarif ibunya. Kalau ternyata ada pasien yang seperti itu, ternyata kebijakannya kebijakan ranap gabung, berarti bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi dalam satu kamar ada 2 pasien, yang satunya berarti ranap gabung. Atau ternyata kalau misalkan tidak dicas seperti itu, ya tidak dibuat ranap gabung, tapi nanti ada triknya sih, tetap bisa masuk ke kamar tersebut. Itu ya. Udah berhasil? Ulang lagi. Saya pisahkan dulu buat ini. Dihapus dulu. Nah. Oke. Di kamar inap, dirawat inap, pilih ibunya. Ibunya misalkan ibunya Wahyu ya. Wahyu kan nama cowok atau nama cewek bisa nih. Klik kanan. Ranap gabung ibu dan bayi. Diklik. Nah, kita nyari bayinya kan di sini. Nah, akan masuk ke data pasien. Mungkin teman-teman masuknya ke sini dulu. Diklik yang data pasien. Lihatnya jangan di tengah. Yang sebelah sini berarti. Kalau di komputer teman-teman mah. Nah, di sini ya. Nah, kosong. Kalau kosong, di-refresh dulu. Atau dicari berdasarkan namanya. Nah, akan muncul. Oke. Dipilih misalkan ini ya, dipilih spasi akan masuk ke sini. Baru disimpan. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, ini pasien ibunya Ardian, bayinya Nurizka. Itu ya. Keliling lagi berarti. Sudah sukses atau belum? Sudah bisa semua? Belum? Beri aja sekarang. Jadi ada 2 menu ya, ada ranap gabung ibu dan bayi, ada gabungan ke kamar ibu. Kalau gabungan ke kamar ibu, bayinya nanti didaftarkan dulu, misalkan bayinya ke kamar bayi dulu. Nah, lalu nanti digabungkan ke ibu, gitu ya. Nanti lihat aja alurnya seperti apa. Ternyata kalau misalkan pas lahir langsung diranap gabung ke kamar ibu, berarti tidak usah didaftarkan dulu ke kamar bayi. Kalau ternyata alurnya pas si bayinya ke kamar bayi dulu, berarti nanti dari registrasi dimasukkan dulu ke unit ferry, dan unit ferry dimasukkan rawat inap ke kamar bayi.
Suara-suara bayi. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah. Iya. Yang satunya belum. Ya. Nanti dikasih trik aja. Jadi nanti tetap dimasukkan ke kamar itu, mungkin nanti tarifnya pada saat masukin ke kamar tersebut tarifnya di bawah setengah dari tarif kamar ibunya gitu. Jadi dimasukkan ke kamar ibunya. Jadi nanti ada jadi tadi kan pilih kalau masukkan pasien itu atau mindahin pasien, pilih ke kamar yang kosong. Nanti ada trik bisa dimasukin ke kamar yang sudah isi. Tuh, nanti pas udah ada kasusnya aja lah. Ya, ada kasusnya lapor ke IT. Jadi memang untuk bayi kembar 2, kembar 3 belum ada caranya sih. Itu nanti bisa diakalin, yang penting itu kan pengaruh ke tarif kamar sebenarnya. Oke. Terus lihat di laporan dan surat sekarang. Di sini ada surat-surat, silahkan dibuka satu-satu. Bentuknya seperti apa? Ya, misalkan kayak ini nih surat pengantar pulang. Sudah cocok atau belum? Kalau cocok berarti nanti pada saat pasien pulang ya tinggal di print aja. Nah, seperti ini. Tuh. Yang kemarin yang APS mulai saya kerjakan kemarin itu. Mudah-mudahan sudah mulai saya mulai saya masukkan ke yang Banyumanik 2. Ya hari inilah mulai di ini, nanti habis ini zuhur. Jadi nanti kalau ada format-format yang kira-kira memang mau dipakai, kita tidak usah nyetak, nanti nyetaknya langsung dari SIM RS-nya. Oke, formulir surat keterangan rawat inap, surat jaminan pelayanan. Kalau gelang siapa nyetak? Pendaftaran apa rawat inap? Kalau Kalau asalnya kayak dirawat inap bisa nyetak. Dirawat inap. Kalau dulu sih pendaftaran juga. Kalau di pendaftaran berarti nanti cukup sedia printer gelangnya di pendaftaran. Kalau misalkan mau dirawat inap berarti di setiap rawat inap ada printer gelang. Kemarin kayaknya di setiap rawat inap apa di mana ya? Kayaknya sih pendaftaran sama di setiap perawat inap. Perawat inap, oke. Ya. Oke, misalkan harus dirawat inap cetak gelangnya. Silahkan cetak gelangnya. Ini di menu label dan gelang pasien. Nah, nah ini banyak nih gelang-gelangnya nih. Nah, oke. Oke. Terus sekarang input dokter PJ Ranapnya siapa? PJ Ranap. Ya, diklik nama pasiennya, klik kanan, input dokter PJ Ranap. Nah, ini bisa dipilih nama-nama dokternya di sini. Misalkan dokter Abi, diklik, disimpan. Kok nggak muncul? Masuk nggak? Apa sudah dimasukkan? Error ya? Oh ini udah masuk ya? Masuk? Oke. Nah, ini kan kalau kita coba down nama dokternya mana sih dokternya?
nggak bisa. Nah, ini dokternya itu dokter yang di sini dokternya masih dokter yang awalnya ya. Kalau menampilkan dokter pijat anaknya berarti klik kanan, tampilkan dokter pijat anak. Nah, akan muncul. Coba yang gagal. Jadi kalau ada error, oh ternyata ini ya, dilihatnya bukan trapnya. Nanti tampilkan di errornya kelas mana, di kolom hitamnya di foto juga. Jadi nanti kita bisa deteksi kenapa sih bisa error. Apakah memang sudah ada yang masukkan atau memang errornya sudah terpakai. Oke. Tapi nanti dipilih gini, yang penting tindakan dokternya masukin. Misalkan pilih dokter SPB, dokter SPBP, nanti pas dipilih itu semua. Iya. Oke, lanjut ini yang bagian umum biar bisa ini. Belum. Soalnya ini pasiennya nasibnya mau suruh nginep terus di rumah sakit gitu kan.
apakah mau dirujuk, apakah mau dipulangkan? Oke, ceritanya pasiennya ternyata harus dirujuk. Berarti pilih rujukan, pilih pasiennya dulu nih, yang mau dirujuk siapa? Pilih rujukan, rujukan keluar. Nah ini ya, dirujuk kemana, diagnosanya apa, kategori rujuknya apa. Nah ini apa, bedah, non bedah, kebidanan apa anak, misalkan non bedah. Ambulannya, AGD itu ambulan gawat darurat, apakah sendiri atau pakai swasta, misalkan pakai AGD. Nah ini diketik sendiri ya, misalnya rujuk kemana, ke rumah sakit Karyadi, misalnya rumah sakit Karyadi, diagnosanya misalkan CKB gitu ya. Ya. Lalu tekan simpan. Nah, sesudah di sini nanti disimpan. Nah, bisa cetak surat rujukan. Jadi di nomor rujuk ini diklik, lalu klik kanan, cetak surat rujukan. Jadi nanti rencananya yang ini, yang data rujukan ini saya mau custom seperti format yang baju manik 1. Kalau nggak salah nanti ada anamnesa, ada diagnosa, terus pokoknya pas pemeriksaan sebelum berangkat ke rumah sakit rujukan itu pemeriksaan terakhir hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, ini sementara masih pakai yang ini dulu, surat rujukan. Nah seperti ini. Nah nanti terapinya dia langsung kebaca, terapi yang kita sudah berikan terhadap pasien tersebut. Ya, nah gitu ya. Nanti tinggal di print sama teman-teman. Pemeriksaan penunjang bisa aja sih, kayak lab, radiologi. Jadi mungkin nanti yang lab hasilnya, radiologi hasil ekspertisenya. Ya. Kalau yang di sisrute itu udah pakai sisrute kan? Nanti kalau yang di sisrute itu kalau memang bridgingnya jalan, itu bisa nyedot langsung sih. Nanti kita tes aja lah, yang penting rumah sakit ini nanti sudah punya username sama password buat sisrutenya. Sip. Oke. Lalu apa lagi nih? Bridging, input data HIS. Untuk PPI, rawat inap berarti kan? Silahkan dibuka. Yang biasa nginput data HIS siapa? Nih, ini tinggal diinput. Ini ETT endotracheal tube ya. Ini CPL, ini apa sih katanya? Saya harus lihat dulu nih. Ya, nanti skor-skornya ya, skor-skornya di input, ini terus disimpan. Oke. Oke. Termasuk nanti kalau misalkan ada di sini ada input data insiden keselamatan pasien. Kayak yang apa sih, kejadian KTC, KPC, itu. Misalkan kayak di farmasi ada salah pemberian obat gitu kan, obatnya baru dikasih aja nih, ternyata kita masih bisa narik dari pasiennya, berarti itu nanti masuk apa gitu ya, nanti bisa diinput di sini. Termasuk nanti kalau misalkan kayak katakanlah kayak petugas kena jarum suntik gitu kan, atau pasien mungkin kena insiden seperti itu, nanti bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti pada saat ya nanti kan kelihatan nih insiden keselamatan pasiennya. Terus nanti kalau misalkan sudah mau akreditasi, kita memang punya data real yang sudah tercatat, bukan data yang hasil kerja Rodi selama beberapa bulan biasanya. Dok, dengan yang PPI ini, bisa nggak kita lihat
pasien ini terpasang infus kapan? Soalnya kan kalau berhubungan dengan hasil laporannya itu kan kayak semacam telebitis, yang semacam kayak telebitis itu kan dilihat dari kapan ini pasien ini mulai dipasang infus. Nah, apakah diganti atau tidak, nanti itu bisa melacaknya tidak kan? Berarti itu pas masukkan tindakan infus langsung dimasukkan tindakan infus gitu. Jadi kan seperti di UGD ya, misalkan di UGD ini pasien. Jadi di sekitar inilah. Nah, pada saat memasukkan tindakan ini kan coba dirawat inap. Nah, di sini kan bisa dimasukkan tindakan infus dan terlacak jamnya. Nah, pasang infus. Nah, kan? Pasang infus dewasa tanggal 21 jam 10. Tuh. Tadi mereka satu melihat Data tindakan. Dengan catatan habis masang infus langsung cepat-cepat harus diinput. Itu ya. Oke, terus hapus data. Nah, pasien mau pulang. Berarti pasiennya suruh ke kasir, suruh bayar dulu. Oke, suruh bayar, pasiennya berarti bawa bukti pembayaran dari kasir. Oke, pasiennya langsung pulang nggak biasanya? enggak. Oke, coba di sini ada ininya nggak sih? Resume medis. Nah, ini resumenya di sini. Nah, oke, diklik di nama pasiennya kalau mau bikin resume. Data rekam medis, resume. Nah, ini dokter PJ-nya siapa? Terus ini bisa diketik manual. Bisa nyedot data misalkan di sini diklik nih. Nah, kalau di input swabnya sih nanti kita bisa ngambil dari sini. Ternyata kalau belum ada ya ketik aja. Ya, termasuk yang bawah-bawahnya silahkan diketik. Sudah? Simpan. Sudah belum? Itu yang positif betul, positif dosis.
Coba diklik. Bisa diklik ya, diklik. Di sini. Nah, klik. Klik yang ini. Nanti biar klik kanan. Nah, laporan resmi. Nah, oke. Nanti kalau sudah disimpan, ini nggak ambil ya, karena di sini ada yang seperti segitiga kecil, ya. Nanti naik ke atas, nanti hasil simpannya ada muncul di situ. Coba dilihat. Itu nanti bisa cetak resume di situ. Oh, coba record. Close. Nah, ini yang saya maksud ini. Klik. Nah, di sini klik si nomor rawatnya, klik kanan, laporan dan semua pasien. Kalau yang ini format surat ini ya, kalau yang tadi laporan semua aja. Yang tadi itu kalau per orang. Ini bisa dikatakan buat pasien. Oke? Mau bikin surat keterangan rawat inap nggak? Kalau mau bikin, diklik di nama pasiennya, klik kanan, surat keterangan rawat inap. Nah, yang ini ya, diklik, nomor suratnya berapa, dokternya siapa. Sementara masih ketik manual dulu. Nomor suratnya formatnya seperti apa nantinya? Biasanya kalau di pemerintahan misalkan surat keterangan rawat garis miring nomornya garis miring bulannya tahunnya. Sementara masih manual ya ketiknya ya. Nanti mungkin bisa kedepannya bisa dibuatkan langsung otomatis nomornya. Misalnya 001, dokternya siapa, lalu cetak. Nah, seperti ini. Berarti nanti ada surat keterangan rawat inap sementara, ya. Karena pasien baru dimasukin ya, nanti dia minta surat keterangan rawat inap. Ada yang surat keterangan rawat inap yang sudah ketahuan harinya. Sekian. Habis dirawat kan pasien biasanya dikasih surat sakit lagi untuk 3 hari ya, kalau salah ya. Nanti dibikin lagi surat sakit. Oh ya, rawat inap. Dan nanti bisa dimasukkan. Saya kebetulan sudah ada untuk klinik yang minta seperti itu, tidak aja di sini. Jadi ada surat keterangan rawat inap sementara, ada surat rawat inap yang pasien pulang, sakit lagi. Jadi nanti nomor suratnya tinggal simpan. Kita baca enak. Surat kontrol di sini buat ada SKDP. Nanti ya paling sama seperti yang satu kan. Kemungkinan ya. Oke, seperti itu ya. Oke, pasiennya sudah bayar, tinggal pulangkan.
Nah, kadang kasusnya gini, pasien sudah dipulangkan, sudah bayar, tapi ternyata pasiennya nggak dijemput-jemput sama keluarganya. Ya, kalau kita pulangin langsung dari sini, nanti status kamar jadi kosong. Oke, jadi mungkin nanti gini, oke lah dipulangkan sekarang, tapi nanti orang yang seperti IGD, terus poli, kalau memasukkan ke kamar pasien, mesti kan statusnya udah kosong, tapi kenyataannya bisa kosong, bisa masih ada pasiennya. Mungkin nanti mereka konfirmasi dulu ke rawat inap. Ini ada pasien mau masuk ke kamar ini, apakah kamarnya sudah benar-benar kosong atau belum, gitu ya? Atau nanti rawat inap baru memulangkan pasien kalau misalkan memang pasiennya sudah benar-benar pulang dari kamar tersebut. Caranya gimana? Diklik di nama pasiennya, pulang. Nah, ini ya. Oke. Diagnosa akhirnya diisi. Cara ngisinya, kalau misalkan sudah ada kodenya, sudah muncul kodenya, diklik yang ini. Kode ICD-nya. Ya. Diklik. Nah, ditulis kodenya. Misalkan K30. K30, enter, dicentang, lalu disimpan. Oke, sudah disimpan baru ke luar. Nah, nanti akan masuk ke sini. Sudah. Terus status pulangnya harus diisi ya, jangan strip, tapi silakan isi apakah membaik, apakah pulang paksa, atas persetujuan dokter, apakah sembuh. Misalkan membaik, oke, tinggal disimpan. Oke, sudah, simpan. Nah, nanti akan hilang. Oke. Nanti status pasien bisa sembuh, bisa membaik, bisa pulang paksa, bisa meninggal. Kalau dipilih meninggal, nanti ada opsi membuat surat keterangan kematian. Cobain buat yang meninggal, bikin statusnya meninggal. Nah, ini yang dipilih meninggal masuk ke sini. Itu apa? Ini statusnya jangan pilih satu, pilih yang lain. Ya, simpan. Oke. Nanti setelah disimpan akan bilang ya dari kamar kita kalau masih bisa keluar. Nanti kalau Nah, ini nanti tinggal diisi surat keterangannya, diisi nanti tinggal dicetak. Di sini ada surat kematian, ada surat angkut jenazah. Nah, seperti ini.
di masuk lagi statusnya belum meninggal. Meninggal ya. Silakan, udah beres. Oke ya, rawat inap beres ya. Nah, jadi nanti bisa kalau masuk pelayanan ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Kan kalau pasien pulang, oh berarti kayak umpamanya waktu berhubungan dengan rekam medis tuh ada diagnosa pertama, diagnosa sekunder, di sekunder itu nanti bisa dua dong. Iya. Itu nanti solusinya gimana dong? Harus pakai kode kan ya? Iya. Ya berarti nanti yang utama dulu yang diisi, yang sisanya berarti sekunder nanti. Jadi inputan pertama. Yang pertama sekundernya pertama, yang kedua. Yang pertama primer, itu sekunder gitu. Kan tadi kan ada kayak tampilan diagnosa utamanya apa, diagnosa sekundernya. Waktu resume ya. Nanti berarti di komanya itu ya, dok. Berarti yang pertama apa langsung nanti klik, terus yang kedua apa, Iya. klik gitu. Termasuk nanti di pelaporan juga pasti yang pertama itu yang dibuat primernya. Gitu. Nah, seperti ini. Oke. Ada lagi nggak? Yo. Oh, oke. Di sini di nomor rawatnya di double klik. Nah, di sini. Swabnya di sini. Di pasien rawat inap di nomor rawatnya di double klik. Nah.
dibuang ya. Udah 19. Tadi 19. Ayo silakan. Di stop dulu buat ini.